Setelah munculnya umat Israel, sunat itu menjadi perjanjian yang dilanjutkan, diterus sampaikan lewat Ishak. Maka sunatnya 8 hari. Kita juga membaca Injil Lukas karena Yesus itu penggenap Taurat, di mana ditegaskan bahwa Yesus disunatkan pada hari ke-8. Itulah sebabnya sekalipun gereja mula-mula menghitung Natalnya Yesus, itu lahirnya tanggal 25 Desember, tetapi yang dicatat sebagai orang Yahudi hari sunatnya. Maka kalau di gereja ortodok tanggal 1 Januari itu diperingati sebagai sunatnya Yesus Kristus. Kitan Sayyidina Al-Masih, sunatnya Sayyidina Yesus Al-Masih. Shalom, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kita akan membahas satu tema yang cukup sensitif ya, tetapi sesungguhnya itu kalau tidak dibahas akan menimbulkan kesalahpahaman yang berlarut-larut, yaitu tentang halal haram dalam trialog ya, antara orang Yahudi, agama Kristen dan Islam. Makanya selama ini kita biasa mengatakan dialog, jadi dua arah, Islam dan Kristen. Sekarang kita akan melihat trialog, yaitu bagaimana orang Yahudi memahami kitab suci ya, yang harus disampaikan. Kristen dan Yahudi itu sudah terpisah 2000 tahun yang lalu. Namun Alkitabnya sama dengan Alkitab kita. Untuk perjanjian lama yang dikenal sebagai Tanakh. Saudara-saudara kita umat Yahudi menyebut Tanakh itu singkatan dari Torah, Nebim, Ketubim. Kitab Taurat, kitab nabi-nabi, dan tulisan-tulisan suci. Nah, sementara orang Kristen memahaminya karena Tanakh itu sudah tergenapi dengan kedatangan Yesus sebagai Juru Selamat yang dijanjikan, maka kita menyebutnya perjanjian lama. Mengapa? Karena dalam nubuatan Nabi Yeremia bahwa Tuhan akan mengadakan perjanjian baru dengan umatnya, yaitu umat Yehuda dan umat Israel, itu sudah digenapi. Makanya penamaan kitab suci perjanjian baru itu didasarkan atas penggenapan nubuat Nabi Yeremia dalam pasal 31. Sementara orang Yahudi yang tidak mempercayai bahwa Yesus itu adalah penggenap dari kitab Taurat dan kitab para nabi dan masih menunggu Mesias sampai hari ini, maka mereka tidak menyebutnya perjanjian lama, tapi kitab sucinya sama. Nah, ini sekaligus akan bisa menepis berbagai macam tuduhan bahwa orang Kristen telah memalsukan kitab suci. Kalau seandainya orang Kristen benar-benar memalsukan kitab suci, berarti kan perjanjian lamanya beda dengan Yahudi. Gara-gara supaya memenuhi klaimnya bahwa Yesus adalah penggenap Taurat. Kalau seandainya sebaliknya orang Yahudi memalsukan Alkitab, tentu perjanjian lamanya berbeda dengan perjanjian lama Kristen. Dikembangkan sebuah terjemahan atau pemahaman bahwa Yesus bukanlah Mesias itu. Tapi nyatanya kedua umat ini berjalan pada imannya masing-masing, tetapi dasarnya kitab suci yang sama. Jadi artinya perbedaannya pada perbedaan penafsiran, bukan perbedaan teksnya. Nah, di antara banyak isu-isu yang muncul dalam perbincangan teologis antara Yahudi dan Kristen yang kemudian nantinya berhubungan dengan Islam, itu adalah soal halal dan haram. Nah, kenapa halal dan haram ini saya beri tanda kutip? Karena istilah ini istilah Arab yang sesungguhnya artinya boleh dan tidak boleh, diperbolehkan dan tidak diperbolehkan, dilarang atau tidak dilarang. Tetapi istilah-istilah Arab itu ketika masuk ke Indonesia itu sudah dimaknai dalam pengertian syariat Islam. Makanya makna syar'inya kadang-kadang berbeda
dengan makna bahasa sehari-hari. Itulah sebabnya Lembaga Alkitab Indonesia melalui terjemahan edisi 2, terjemahan baru edisi 2, dalam kitab Kejadian misalnya tentang kata haram, halal itu sudah tidak ada lagi, diganti dengan tahir dan tidak tahir. Karena itulah makna yang sebenarnya di dalam Yudaisme yang kemudian dilanjutkan oleh kekristenan. Istilah Ibrani tahor diterjemahkan dalam bahasa Arab tahir. Istilah Ibrani tame itu artinya tidak tahir secara ritual. Jadi bukan karena persoalan higienis, babi mengandung cacing pita kemudian dilarang, itu bukan. Karena setiap daging itu ada cacing pitanya. Nah, untuk kita bisa melihat melacaknya dari sejarah, saya akan sampaikan dulu tentang apa yang disebut Sefa Misfot Bini Noah, yaitu 7 hukum bagi keturunan Nuh. Kenapa disebut hukum bagi keturunan Nuh? Karena sebelum Musa diberikan Taurat, umat manusia itu semuanya adalah umatnya Nabi Nuh, kan begitu kan? Jadi Nuh itulah Adam yang baru setelah dunia dihabiskan oleh air bah, maka kemudian Nuh itu kemudian melanjutkan keturunan umat manusia itu, dan tentu hukum yang berlaku sekalipun tidak dicatat dalam Alkitab, tapi saudara-saudara umat Yahudi menyebutnya sebagai Sefa Misfot Bini Noah, 7 hukum bagi keturunan Nuh. Nah, tentu 7 hukum bagi keturunan Nuh ini tidak terlalu populer di kalangan Kristen kita di Indonesia. Tapi kira-kira beberapa tahun yang lalu itu sudah sampai di Kongres di Amerika, bahwa 7 hukum Nuh itu sebagai norma umum bagi dialog agama-agama. Karena tentu sekalipun Amerika itu negara yang cukup pluralis, tetapi diperlukan sebagai landasan biblikal, landasan Alkitab tentang bagaimana misalnya orang Yahudi memandang Kristen, orang Kristen memandang Yahudi, orang Kristen memandang Islam, dan itu sudah dipergumulkan di Kongres di Amerika Serikat. Sementara di Israel kampanye tentang hukum Nuh itu terus dilakukan sampai hari ini. Kalau Bapak Ibu lihat gambar yang saya munculkan, itu gambar seorang rabi yang mengkampanyekan penerapan hukum Nuh itu bagi warga negara Israel, dan gambar atau stiker ini atau spanduk itu ditempel-tempelkan di setiap jalan di Israel sampai hari ini. Nah, kita akan melihat isu utama ini, bagaimana kekristenan memandang hukum Nuh itu. Yang kedua, supaya kita tidak hanya terjebak pada penafsiran Alkitab dari kalangan Kristen, kemudian orang Islam tidak mau terima, dari kalangan Yahudi, Kristennya tidak mau terima, saya akan perlengkapi dengan bukti prasasti bahwa Bileam bin Beor yang mula-mula mendapatkan firman Tuhan, tapi ketika dia mengutuki Israel, kemudian dia jatuh dalam dosa. Di dalam sumber-sumber Yahudi, Bileam bin Beor itu dianggap sebagai nabi bagi bangsa bukan Yahudi. Nah, ini saya perkenalkan perspektif teologi Yahudi supaya kita memahami secara lebih utuh, dan karena supaya kita tidak terjebak pada penafsiran agama tertentu atau kelompok tertentu, saya akan sertakan bukti prasasti Der'ala. Prasasti ini ditemukan di Yordan yang membuktikan bahwa korban yang dilakukan oleh orang-orang Aram itu adalah korban babi. Padahal Bileam bin Beor dalam kitab Bilangan diakui dia mendapatkan firman-firman dari Tuhan sebelum dia jatuh mengutuki Israel. Nah, ini mungkin kajian yang kita kembangkan, ini kajian yang mungkin baru bagi kalangan kita ya. Tetapi kalau tidak terus-menerus disampaikan itu dampaknya kemana-mana. Paulus dianggap sebagai pencipta agama Kristen, Paulus dianggap sebagai orang yang paling bertanggung jawab mengubah Taurat. Bahkan ada kelompok tertentu di kalangan Kristen yang sangat bebas ini, ada yang sudah menolak surat-surat Rasul Paulus. Semua itu dilatar belakangi oleh missing link, jadi sejarah yang hilang. Karena biasanya kita menafsirkan Alkitab itu dari masa
para rasul langsung zaman reformasi Martin Luther, Calvin, Zwingli. Akibatnya kita kehilangan sejarah selama 1500 tahun. Dan itu apa isinya? Nah, sebagai seorang yang menekuni sejarah, tentu itu sangat mengganggu pikiran saya. Lalu bagaimana gereja pada abad kedua, abad ketiga, abad keempat, setelah para rasul itu wafat, lalu muridnya siapa, muridnya rasul ini punya murid lagi siapa. Sejarah tidak boleh terputus, sejarah harus terus berlangsung. Itulah yang di kalangan gereja-gereja kuno disebut sebagai taklid al-muqaddas. Artinya kita ini taat kepada otoritas yang di atas kita, termasuk dalam pengajaran. Sehingga misalnya Yohanes punya murid namanya Polikarpus yang wafat di Smyrna, dari uskup Smyrna, itu maksudnya episkopos ya, penilik jemaat atau uskup dari Smyrna yang wafat tahun 156. Punya murid lagi namanya Irenaeus yang wafat tahun 202. Irenaeus punya murid lagi namanya Hippolytus yang wafat tahun 223. Itu dokumen-dokumennya masih tersimpan sampai hari ini. Kenapa kita lebih suka tafsir bebas? Karena alasannya Roh Kudus langsung berbicara kepada kita. Bukan kita menyangkal bagaimana Roh Kudus berkarya, tapi Roh Kudus berkarya dalam ketertiban. Sekalipun para rasul itu adalah saksi mata, ketika mereka diguncang oleh isu ini, apakah orang-orang non-Yahudi yang menjadi percaya harus mengikuti hukum Taurat atau tidak? Sebetulnya rasul-rasul ini, Yakobus, Petrus, itu kan saksi mata. Tapi ketika dia bersidang, di Kisah Rasul pasal 15, dia tidak memutuskan sendiri, saya yang paling senior aliran Petrus, saya yang paling dekat dengan Yesus karena saya dari Yerusalem, saya aliran Yakobus, kan tidak ada. Bahkan Paulus mengatakan menolak kalau ada orang mengeklaim dari golongan Apolos, golongan Paulus, kan begitu kan. Sampai kemudian ketika gereja menghadapi isu yang sangat penting ini yang nyaris memecah belah gereja mula-mula, maka di dalam persidangan atau konsili di Yerusalem itu diputuskan atas keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Berarti Roh Kudus berbicara lewat komunitas beriman, tidak lewat orang per orang, secerdas apapun orang itu. Nah, ini pelajaran sejarah gereja yang sangat penting. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bisa melihat sekarang bagaimana skema dalam sejarah keselamatan. Jadi ada zaman sebelum air bah, kemudian setelah zaman air bah, itu dilanjutkan oleh tokoh yang dinamakan Nuh bersama anak-anaknya. Lah zaman itu kemudian kalau kita membaca Kejadian pasal 9, Nuh diberi peraturan-peraturan termasuk tentang makanan. Semua yang binatang yang di bumi ini boleh kamu makan bersama tumbuh-tumbuhan. Itu diberikan di dalam kitab Kejadian pasal 2. Hanya saja jangan memakan darah. Ya, tidak boleh memakan binatang yang mati dicekik. Karena apa? Karena itu nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Alasannya seperti itu. Lah ini hukum moral sekaligus yang diimplikasikan di dalam soal makanan. Lalu apa tanda perjanjiannya? Aku bentangkan itu pelangi, ya, busurku di atas awan, ku taruh busurku di atas awan sebagai perjanjian antara aku dan seluruh bumi. Et kasti natati be anan ve hayyetah leot berit beni uben haaret, antara aku dan seluruh bumi. Makanya pelangi itu adalah gambaran tentang keberagaman. Berarti bangsa-bangsa lain itu dilawat Tuhan sama dengan orang Yahudi. Nah, setelah munculnya pemanggilan Abraham, Abraham ini separuh hidupnya mewakili sebagai Abhagoyim, bapak bangsa-bangsa. Kapan itu? Sebelum Abraham disunat. Dia menjadi wakil dari bapak bangsa-bangsa. Makanya Paulus dalam suratnya sering mengangkat tema Abraham itu. Apakah Abraham itu dipanggil jadikan bapak orang beriman itu setelah atau sebelum dia bersunat?
Lalu Paulus mengatakan sebelum dia bersunat, berarti Abraham juga mewakili bangsa-bangsa lain. Tapi setelah Abraham disunat melalui putranya yang namanya Ishak, usia 8 hari disunat, dia mewakili bangsa Yahudi. Nah karena itu tentang panggilan Abraham itu menjadi tema dalam hubungan Yahudi dan Kristen pada awal sejarah gereja. Nah kemudian setelah munculnya umat Israel, sunat itu menjadi perjanjian yang dilanjutkan, diterus sampaikan lewat Ishak. Maka sunatnya 8 hari. Kita juga membaca Injil Lukas karena Yesus itu penggenap Taurat, di mana ditegaskan bahwa Yesus disunatkan pada hari ke-8. Itulah sebabnya sekalipun gereja mula-mula menghitung Natalnya Yesus itu lahirnya tanggal 25 Desember, tetapi yang dicatat sebagai orang Yahudi hari sunatnya. Maka kalau di gereja ortodok tanggal 1 Januari itu diperingati sebagai sunatnya Yesus Kristus. Kitan Sayyidina Al-Masih, sunatnya Sayyidina Yesus Al-Masih. Karena Yesus disunat 8 hari setelah kelahirannya, maka sejak zaman gereja mula-mula, misalnya Hippolytus dari Roma, dia mengatakan kapankah Yesus itu dilahirkan, maka disebut Egeneto Prookto Kalandon Januarion, 8 hari sebelum 1 Januari. Kenapa 8 hari sebelum 1 Januari? Karena hari yang penting bagi orang Yahudi itu hari sunatnya, bukan hari kelahirannya. Kenapa hari sunatnya? Karena itu adalah tanda perjanjian yang namanya Brit Milah. Lah ada orang-orang Indonesia yang kemudian buta sejarah mengatakan kami lebih setia pada Taurat karena kami disunat. Lah kamu disunat umur 12 tahun, gak ada hubungannya dengan sunat perjanjian. Lah ini harus diungkap supaya kita tidak salah paham dan menyalah-nyalahkan orang lain kan. Nah kenapa Kristen kemudian tidak disunat? Kristen yang mana yang tidak disunat? Kristen yang non Yahudi yang tidak disunat, yang Yahudi juga disunat. Itulah sebabnya Paulus menyunatkan Timotius, karena Timotius ibunya orang Yahudi. Tapi kenapa Paulus melarang menyunatkan Titus? Karena Titus orang Yunani. Sejak zaman permulaan memang tidak ada kewajiban sunat bagi orang bukan Yahudi. Ini kalau kita membaca Alkitab dalam konteks sejarah sangat clear. Nah setelah zamannya Musa ada yang namanya pluralisme hukum. Pluralisme hukum itu apa? Lebih dari satu aturan hukum yang ada di dalam masyarakat manusia. Indonesia itu punya pluralisme hukum. Coba yang Kristen kalau nikah di mana? Jaratan sipil. Yang Islam yang nikahnya di mana? Di KUA. Kedua-duanya sah diakui negara menurut hukumnya masing-masing kan? Itu kan tinggalan dari zaman Belanda. Hukum bagi bumi putra, hukum bagi timur asing, hukum bagi masyarakat Eropa. Itulah pluralisme hukum. Lah pluralisme hukum itu juga ada di dalam Taurat. Makanya ada ketentuan tentang orang-orang asing yang tinggal di wilayah Israel. Orang-orang asing yang datang di wilayah Israel itu wajib melakukan hukum Nuh untuk dirinya, tidak wajib melakukan hukum Musa. Ini aturannya Taurat ini. Itu karena Taurat nggak pernah dibaca kan? Yang namanya proselit pintu gerbang. Itu dalam bahasa Ibrani gertosaf. Maka misalnya satu contoh ya. Saya tunjukkan ayatnya ini, aturan-aturan tentang orang-orang asing di wilayah Israel. Ini kita bisa membaca misalnya di dalam Alkitab. Ya misalnya di dalam kitab Ulangan misalnya, janganlah kamu memakan bangkai apapun, tetapi boleh kau berikan kepada pendatang yang di dalam tempatmu untuk dimakan, atau boleh kau jual kepada orang asing, sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Janganlah kau masak anak kambing dalam susu induknya. Janganlah kamu makan bangkai, ini jangan salah paham, bukan bangkai boleh dimakan orang bukan Yahudi. Yang disebut bangkai itu binatang yang misalnya diterkam oleh harimau misalnya. Jadi proses matinya binatang itu mati dengan sendirinya. Lah itu sama dengan bangkai, itu satu. Kedua, binatang yang disembelih di luar agama Yahudi menurut aturan rabi mereka. Karena itu isu ini pun juga muncul di Korintus. Boleh enggak kita makan binatang yang
makanan yang dipersembahkan kepada berhala, kan begitu kan? Itu apa artinya binatang yang disembelih tidak atas nama Allah Israel? Karena itu di luar hukum Yahudi, itu boleh dijual di pasar. Dan kata Paulus, kalau kamu ke pasar, kamu boleh beli itu, tidak usah ditanya sertifikat halalnya dari mana. Karena secara higienis itu sehat, tidak ada masalah. Tapi ketika dikaitkan dengan iman, Paulus mengatakan, berhala di dunia ini tidak ada. Kenapa kamu takut dengan berhala? Sedangkan berhala itu ciptaan keterbatasan manusia. Yang kamu bayangkan sebagai berhala itu berhala. Tapi kalau kamu nggak membayangkan berhala, kamu lepas daripada beban itu. Maka kalau kamu di pasar, beli aja. Itu nggak usah ditanya itu sertifikatnya halal dari mana atau koser dari mana, beli saja. Wong itu penyembeliannya secara higienis sehat, tapi secara ritual tidak memenuhi syarat Yahudi. Nah, tapi kata Paulus, jangan jadi batu sandungan bagi orang yang imannya lemah. Kalau kamu masuk ke sebuah kuil pagan dan sudah tahu kalau itu persembahan yang dipersembahkan bagi berhala, kamu jangan memakannya. Nanti kalau saudaramu lihat, wah ini orang ikut dalam penyembahan berhala, orang saudaramu jadi tersandung. Menjadi Kristen itu sesuatu yang sesungguhnya kehormatan bagi orang-orang yang sadar diri, kehormatan bagi orang-orang yang toleran terhadap pihak lain, tanpa memaksakan apa yang kita yakini kepada orang lain. Kita tidak boleh menimbulkan batu sandungan bagi orang lain. Jadi apa yang saya sampaikan di surat Rasul Paulus tadi sebetulnya menggemakan aturan tentang makanan. Itu terkait semua dengan hukum Nuh itu. Apa yang disebut bolehkah kita makan pada daging yang dipersembahkan kepada berhala, itu aturan tentang abudah zarah, yaitu penyembahan kepada ilah-ilah asing. Lalu kenapa bangkai yang seperti itu, bukan bangkai dibayangkan yang sudah berbau kemudian boleh dijual kepada orang bukan Yahudi? Kok kejam sekali masa bangkai seperti itu dijual kepada orang bukan orang asing, maksudnya orang asing itu yang disebut ger dalam kitab Taurat. Tapi itu boleh dimakan oleh orang asing di pintu gerbang. Artinya apa orang asing di pintu gerbang itu? Jadi ger itu artinya orang asing, se'ar raka itu artinya se'ar itu di pintu gerbangmu, artinya sebutan bagi orang Yahudi yang tinggal di wilayah Israel. Misalnya orang Yunani, misalnya orang Arab yang tinggal di wilayah Israel, tapi mereka tidak disunat, mereka tentu sunat tidak berlaku bagi mereka. Mereka tidak melakukan hukum Musa, tapi mereka melakukan hukum Nuh, dan itu harus dilindungi hak-haknya. Tidak boleh mereka didolimi, karena aturan dalam kitab Taurat, kamu harus memperlakukan adil terhadap orang asing, karena dahulu pun kamu menjadi orang asing di tanah Mesir. Lah orang-orang seperti ini yang disebut gertosaf atau hasede umot haolam. Kenapa boleh makan binatang yang mati dicekik atau binatang yang mati dengan sendirinya karena diterkam harimau misalnya? Ya karena dia bukan Yahudi. Hukum yang berlaku dia bukan hukum Taurat, tapi hukum Nuh. Aturan ini kan jarang sekali dibahas dalam konteks seminari-seminari kita atau sekolah-sekolah kitab suci kita. Karena apa? Begitu kita membaca perjanjian baru, perjanjian lama itu seolah-olah masa lalu yang tidak perlu dikenang lagi. Padahal masa transisi ini penting untuk menentukan arah pemahaman gereja bagi orang Yahudi dan bagi orang bukan Yahudi. Itulah sebabnya sejak zaman gereja mula-mula sudah ada pembagian tugas. Rasul bagi orang-orang yang bersunat dan rasul bagi orang-orang yang tidak bersunat. Mengapa? Karena pada masa setelah Taurat diberikan, bagi orang Yahudi berlaku hukum Musa, bagi orang bukan Yahudi berlaku hukum Nuh yang lebih universal, dan orang ini disebut sebagai gertosaf atau hasede umot haolam. Lalu bagaimana kalau orang bukan Yahudi kemudian dia kepingin sunat, kepingin merayakan hari Sabat? Boleh. Itu yang namanya ger sedek. Satu langkah lagi sudah jadi masuk agama Yahudi. Tapi tidak salah wong soal makanan lo jadi persoalkan. Ya kan? Bagi Anda yang suka makan kambing, lanjutkan makan kambing seperti tadi pagi saya makan di Bupariem, ya kan? Tapi yang tidak suka makan kambing silahkan. Orang Papua korbannya babi, orang Arab korbannya onta. Onta juga dilarang dalam imamat Yahudi. Di dalam imamat pasal 11 yang pertama binatang yang dilarang itu onta. Lah, mereka juga makan onta kok katanya setia pada Taurat. Ya toh, bahkan orang-orang Arab itu meminum kencingnya sebagai obat.
Jadi ketika Anda mengatakan, oh jijik, babi kok dimakan, jijiknya di mana? Bang itu harum kok. Benar tidak, lebih jijik minum kencing unta dong. Makanya jangan lihat agama orang itu dari perspektif kita. Ya, saya kira itu, apalagi negara kita ini Bhinneka Tunggal Ika. Bagi orang Hindu sapi nggak boleh dimakan, bagi orang Islam halal. Bagi orang Hindu babi boleh dimakan, bagi Islam haram. Maka tidak boleh ada yang namanya wisata halal, sebuah kota harus distempel dengan agama tertentu. Ini bertentangan dengan nafas pluralisme hukum yang berbhinneka tunggal ika di Indonesia. Bahkan dalam kitab Taurat sendiri sudah diakui tentang pluralisme hukum itu. Dan Injil melanjutkan, makanya ada rasul bagi orang Yahudi, ada rasul bagi orang bukan Yahudi. Nah gitu loh saudara-saudara. Kemudian apa buktinya bahwa pada zaman Mesias dua kelompok itu dipersatukan dalam satu atap, satu payung. Ketika para rasul kemudian bersidang di Yerusalem, dia mengutip Amos pasal 9 ayat 11 dan 12. Intinya bahwa zaman Mesias itu, firman Tuhan, semua bangsa-bangsa akan menjadi satu. Lah makanya konsep pluralisme hukum, yang Yahudi berlaku hukum Musa, yang bukan Yahudi berlaku hukum Nuh, itu diteguhkan dengan kutipan Amos pasal 9 ayat 11 sampai dengan ayat 12. Lalu ketika Petrus pergi ke Antioquia, dan di sana kita melihat dia tidak cukup tegas dalam menghadapi orang-orang yang memaksakan hukum Taurat. Dalam Galatia pasal 2 itu Petrus kan makan bersama saudara-saudaranya yang bukan Yahudi, tidak masalah. Tapi begitu kedatangan orang-orang dari pengikut Yakobus, biasanya kan pengikutnya lebih galak daripada gurunya kan, sejarahnya kan begitu kan, maka dia mundur. Lah Paulus melihat itu sebagai junior, dia menegur seniornya. Anda ini seorang senior kami, kenapa Anda menimbulkan batu sandungan bagi orang yang bukan Yahudi? Sebab sejak dulu pun memang orang Yahudi tidak berlaku hukum Taurat. Kenapa menimbulkan syakwa sangka bagimu? Nah, itu sudah clear. Tapi oleh orang abad pertengahan munculkan lagi. Ternyata Paulus bertentangan dengan Petrus. Maka bikin teori baru yang tidak ada kaitannya dengan runutan sejarah. Apa yang disebut Pauline Christianity, kekristenan Paulus, bertentangan dengan Petrinian Christianity yang didamaikan oleh Johannine Christianity. Wong teori kayak begini kok ya dipercaya? Nggak punya akar sejarah. Ini teori orang Jerman yang namanya mazhab Tübingen itu. Itu teori itu muncul setelah zamannya Pangeran Diponegoro. Yang begini diagung-agungkan. Seolah-olah kalau gereja punya kaitan dengan masa lalu itu diejek, gereja kok sudah zaman modern, sudah zaman ini kok masih pakai gereja abad kedua, ketiga, apa relevansinya? Bukan hanya relevan, ini menentukan nafas umat beriman sepanjang abad. Itulah sebabnya ketika kemudian selesai konsili Yerusalem, Kisah Rasul pasal 15 ini, kemudian kan Petrus pergi ke Roma itu kira-kira tahun 37 lah. Itu tercatat di mana? Tercatat di sejarah gereja mula-mula. Lah kalau sejarah gerejamu yang kamu baca cuma Martin Luther, ya enggak ngerti. Wong Martin Luther itu datangnya 6 tahun setelah Portugis menduduki Malaka. Ya ini artinya apa? Luther punya panggilan sejarah sendiri yang harus kita lanjutkan spiritnya. Zwingli, Calvin silakan, tetapi akarnya jangan hilang. Kalau akarnya jadi hilang, akhirnya Paulus dituduh menciptakan agama Kristen. Kristennya juga yes saja. Malah kalau punya pendapat yang berbeda seolah-olah ini bacaannya tidak lengkap untuk zaman modern aja kok dipersoalkan. Justru yang menderawasi, yang bebayani itu ketika Anda membaca transisi antara para rasul dengan gereja mula-mula kosong 1.500 tahun itu yang bahaya itu. Karena apa? Kita bisa memasukkan tafsiran bebas kita ke dalam kitab suci. Yang terjadi bukan eksegese, mengambil makna yang sebenarnya dari teks, tapi mengisi teks ini dengan pikiran-pikiran kita. Gak usahlah jauh-jauh belajar Alkitab. Anda belajar sejarah saja. Ancaman bagi seorang peneliti sejarah itu apa yang dinamakan anakronisme. Ana itu melawan, kronos itu melawan kronologi sejarah. Nah itu Bapak Ibu. Maka kemudian kita bisa melanjutkan bagaimana ketentuan-ketentuan tentang hukum halal haram itu. Halal haram itu terpaksa kita pakai karena itu bahasa Indonesia yang sudah diterima. Tapi semoga dengan Alkitab terjemahan
baru edisi 2 menggunakan kata tahir dan tidak tahir. Ini lebih cocok dengan apa yang dipergumulkan oleh gereja mula-mula. Ya, jadi orang Yahudi tidak berlaku hukum Musa dari awal, orang non-Yahudi. Sementara orang Yahudi berlaku hukum Musa. Bahwa pada akhirnya nanti setelah abad ketiga, setelah Yahudi berpisah dengan kekristenan, itu sejarahnya berjalan sendiri-sendiri. Jadi sebetulnya kekristenan itu dulu juga Yahudi kan. Kekristenan itu bagian dari Yudaisme. Dia bagian dari Israel ya, tapi Israel secara khusus Yudaisme. Karena apa? Makanya Yesus berkata kepada perempuan Samaria, karena keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi. Loh, mengapa begitu? Karena juru selamat akan lahir dari Yehuda. Maka Yesus mengatakan, sekalipun orang Samaria itu baik, orang Samaria yang baik hati dipuji, ya kan? Tetapi keselamatan itu datang dari suku Yehuda. Karena juru selamat kita, Yesus Kristus, datang dari suku Yehuda. Tapi praksinya, kelakuan baiknya dipuji, dihormati. Tetapi ortodoksinya, ajarannya dikritisi. Itu sikapnya Yesus. Nah kemudian dari kalangan orang Yahudi itu ada menjadi sekte Saduki yang menguasai bait suci, sekte Eseni yang kemudian memisahkan diri dari bait suci di Yerusalem sekitar tahun 152 sebelum Masehi, maka menjadi sekte yang akhirnya meninggalkan peninggalan sejarah bagi kita, The Dead Sea Scroll, Alkitab yang berusia 2150 tahun lebih itu sampai sekarang, dan ini mesti kita gaung-gaungkan terus menerus karena Alkitab sudah dituduh palsu, tapi kita tidak pernah memberikan hak jawab terhadap orang yang menuduhnya. Mana ada sekarang komunitas keagamaan yang memiliki kitab suci yang usianya lebih dari 2000 tahun. Satu, yang kedua, kitab suci yang dilestarikan tidak hanya satu agama, dua agama yang berbeda iman, satunya percaya Yesus, satunya tidak percaya, Tauratnya masih sama. Nah ini bukti keaslian Alkitab yang tidak main-main ini, naskahnya masih bisa disaksikan sampai hari ini. Nah setelah perpisahan antara Yahudi dan Kristen itu, ya, karena orang-orang Parisi yang bertahan sampai hari ini, orang-orang Parisi itu sekarang menjadi Yahudi Rabinik dan satu lagi Yahudi Karaid. Nah bedanya apa? Yahudi Karaid itu tidak percaya dengan Torah Sebealpe, Torah lisan. Mereka hanya percaya Torah Sebiktov, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Nah Yahudi Rabinik ini percaya selain Tuhan memberikan Taurat secara tertulis, Kejadian sampai Ulangan, Tuhan memberikan Taurat lisan yang diberikan kepada para imam-imam, para rabi sampai hari ini. Makanya muncullah Misnah, kemudian Talmud. Lah, dari situ terjadi apa? Rekonstruksi sejarah. Setelah Bait Allah hancur tahun 70 Masehi, Yahudi ini begitu lepas dengan kekristenan sama sekali. Jadi keduanya tidak lagi berhubungan. Akibatnya orang-orang Yahudi yang berlatar belakang diaspora, ya, yang dari Alexandria, dari Siprus, itu memiliki komunitas yang berbeda dengan orang Yahudi yang tinggal di Tanah Suci. Dan itu sejak zaman Alkitab sudah dicatat. Yuk baca di Kisah Rasul pasal 6 ayat 1. Anggota jemaat Yerusalem itu terdiri dari orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Siapakah mereka? Markus, Lukas, Barnabas, Stefanus. Itu Alkitabnya Septuaginta. Septuaginta itu bahasa Yunani. Tapi ada orang Ibrani. Orang Ibrani itu orang Yahudi lokal yang bahasa sehari-harinya bahasa Aramaik, bahasa ibadahnya bahasa Ibrani. Jadi sejak zaman gereja mula-mula, bukan hanya gereja di Antioquia Syria, Yerusalem sendiri sudah ada orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Itulah sebabnya ketika Injil kita ditulis dalam bahasa Yunani, misalnya Biblos Genesios Yesus Kristus, orang usil mengatakan, Yesus orang Yahudi kok, bahasanya Yunani. Itu orang yang mainnya kurang jauh, membaca sejarah hanya dilihat secara bukan hanya sambil lalu sambil lari itu. Ya toh, sejak awal memang sudah ada komunitas beragam itu, plus lagi Antioquia. Lah di Antioquia tadi saya kembali sejarahnya, Petrus beberapa tahun tinggal di sana lalu memantapkan gereja di Antioquia. Dia memilih kepemimpinan kembar. Nah kalau Anda membaca sejarah gereja akan ketemu ini. Yang pertama namanya Evodius.
Evodius itu menjadi episkop, menjadi uskup bagi orang-orang bukan Yahudi karena dia keturunan petani dari Aram. Yang kedua, Ignatius dari Antioquia menjadi episkopos bagi orang-orang Yahudi karena Ignatius ini adalah keturunan Yahudi dari Yerusalem. Konon dia adalah anak yang kepada mereka Yesus mengatakan, biarlah anak-anak itu datang kepadaku karena mereka akan memperoleh kerajaan Allah. Salah satunya itu Ignatius. Dan kalau dalam Sinaksarion, dalam sejarah gereja yang dihayati pada peringatan syahidnya orang-orang suci itu dia dilahirkan sekitar tahun 29 Masehi. Berarti ketika Yesus berkarya antara tahun 33, 32, 33, usianya Ignatius kira-kira 3 tahun. Jadi persis disebut, biarlah anak-anak itu datang kepadaku, salah satunya Ignatius. Loh Pak, itu kan di otak-atik matuk. Apanya yang otak-atik matuk? Anda mau cari di mana? Di Antioquia yang punya keturunan Yahudi kalau bukan dari Yerusalem. Lalu bagaimana Petrus tiba-tiba kenal sama mereka kemudian dijadikan pemimpin gereja di sana? Ini cara orang modern meragukan sejarah gereja yang dia tidak pahami. Gitu loh saudara-saudara. Lalu kenapa kok ada kepemimpinan kembar yang non Yahudi dan Yahudi? Karena ini melanjutkan putusan para rasul, khususnya di dalam Galatia pasal 2. Karena Tuhan, kata Paulus, sudah memilih aku sebagai rasul bagi orang-orang yang tidak bersunat, sementara Petrus bagi orang-orang yang bersunat. Orang-orang yang bersunat itu dibagi 2 lagi. Kenapa Petrus kalau itu untuk orang-orang bersunat dia pergi ke Ikonium, pergi ke Asia Kecil, pergi ke Kapadokia? Karena mencari orang-orang Yahudi di perantauan. Makanya dalam suratnya 1 Petrus pasal 1 ayat 1 itu kepada saudara-saudara di perantauan diaspora, orang-orang Yahudi diaspora itu orang bahasanya Yunani, semakin ke barat lagi Latin. Itulah sebabnya Petrus punya juru penerjemah namanya Markus. Di sejarah itu clear sekali sebetulnya kalau kita lihat dengan kacamata yang lebih lengkap. Nah, sementara Yakobus itu pimpinan bagi gereja Yerusalem yang Ibrani, yang asli dari Yerusalem, yang bahasanya Ibrani dan Aramaik untuk bahasa sehari-hari. Paulus dan Barnabas diutus untuk bangsa-bangsa lain. Jadi pluralisme hukum itu dari awal, dari kitab Taurat tentang aturan Yehudim dan Goyim yang disebut sebagai Ger Tosaf, Ger Sedek, proselit pintu gerbang, kamu boleh makan binatang yang mati tanpa tanpa disembelih langsung, tapi misalnya diterkam harimau, itu boleh dimakan oleh proselit pintu gerbang, boleh dijual kepada orang asing di luar. Di tanah Israel kan ada orang-orang asing, boleh dijual tanpa harus dikatakan itu kan disembelih, tidak atas nama Allah Israel. Mereka bukan orang Israel, ya ada kebebasan beragama. Soal mereka menjadi agama Yahudi kan pilihan. Maka Yesus mengatakan biarlah lalang itu tumbuh bersama gandum sampai waktu menuai. Ini hal-hal yang sifatnya prinsip toleransi beragama yang dikembangkan dalam Taurat, termasuk urusan makanan. Kan luar biasa kan? Nah, kita lanjutkan sekarang. Apakah yang disebut dengan 7 hukum bagi keturunan Nuh? Ini memang rumusan dari masa para rabi. Jadi paling awal kira-kira dikompilasikan itu abad ketiga ya. Tapi ayat-ayat ini semua sebetulnya ada dalam Alkitab. Misalnya, pertama hukum Nuh itu adalah larangan abudah zarah. Abudah zarah itu secara harafiah artinya larangan menyembah ilah-ilah asing, menyembah ilah-ilah yang tidak benar, ya. Abudah zarah itu misalnya. Abudah zarah itu ditentukan dari mana? Toh di dalam kitab Kejadian setelah air bah itu kan tidak ada secara eksplisit kan? Dari mana dia tahu bangsa bukan Yahudi larangan penyembahan berhala? Dari kitab Ayub. Kenapa kitab Ayub? Karena Ayub itu bukan Yahudi. Jadi Nabi Ayub itu kan asalnya dari Uz. Uz itu di wilayah Edom, Yordania sekarang. Nah makanya dalam kitab Ayub itu dikatakan apabila engkau melihat matahari, bulan, bintang dan kamu mengaguminya, memberikan kecupan kepadanya, itu termasuk penyembahan berhala. Nah itu dari Nuh itu, dari Ayub itu, karena Ayub itu
seorang yang dianggap nabi bukan Yahudi. Ya, kemudian yang kedua, Kelilat Hasem. Kelilat Hasem itu adalah hormat kepada religi, hormat kepada Tuhan, hormat kepada aturan-aturan dalam perspektif ketuhanan, kira-kira seperti itu. Ketika para rasul bersidang, apa yang pertama dia pertimbangkan? Kita tidak boleh membuat halangan bagi bangsa-bangsa lain untuk berbalik kepada Allah. Inilah Kelilat Hasem. Artinya bagi bangsa-bangsa lain diajari hormat kepada Tuhan sebagaimana Taurat mengajarkan kepada orang Yahudi. Jadi satu, larangan Abu Dazarah, dua, larangan Kelilat Hasem, tidak hormat kepada Tuhan, menista Tuhan. Ketiga, gilui arayot, imoralitas seksual. Atas karena alasan itu maka air bah didatangkan, katanya tafsiran Yahudi dari abad ketiga sebelum Masehi yang ditemukan di antara naskah-naskah Laut Mati, namanya adalah Sefer Hayuvelim. Itu sumbernya dari abad ketiga sebelum Masehi. Kelilat Hasem itulah yang disebut percabulan dalam Kisah Rasul pasal 15. Kemudian gesel itu tindakan kekerasan, perampokan, pencurian. Kemudian berikutnya itu adalah sefikut damim, menumpahkan darah. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Ya, kemudian efermin hakai, makan binatang yang mati dicekik. Lah itu yang disebutkan bangkai tadi, yaitu sebetulnya. Ya, kemudian yang terakhir untuk menegakkan hukum acaranya. Jadi itu kan hukum materialnya kan sudah 6 toh. Abu Dazarah, Kelilat Hasem, Gilui Arayot, Gesel, Efermin Hakai. Lalu disebut yang namanya mahkamah yang adil, yaitu dinin. Prinsip menciptakan mahkamah yang adil itu disebutkan dalam Kisah Rasul sejak dulu. Jadi Kisah Rasul pasal 15 itu sebetulnya menginstruksikan kembali kepada hukum Nuh bagi orang-orang bukan Yahudi. Konteksnya kan gini, ada orang-orang Parisi yang sudah menjadi percaya. Orang Parisi kan biasa memaksakan hukum mereka kepada orang bukan Parisi. Kenapa demikian? Nah, ini sejarah lagi. Di antara orang-orang Yahudi itu sekte Saduki menguasai Bait Allah, termasuk menguasai perekonomian Bait Allah. Semua persembahan di Bait Allah itu masuknya ke mereka. Parisinya tidak dapat bagian. Itu jadi sejak dulu yang namanya persembahan persepuluhan jadi masalah itu sejak dulu sebetulnya. Itulah sebabnya kemudian orang Parisi itu cari penghasilan di luar Bait Suci. Lalu dia memproselitkan orang-orang Edom. Lah, berarti kan sudah keluar dari batas keyahudian. Motivasi yang tidak tulus memenangkan bangsa lain bagi Tuhan dan bagi Taurat, itulah yang dikritik Yesus. Celakalah engkau hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Parisi. Matius pasal 23:15. Engkau menjelajahi daratan, mengarungi lautan hanya untuk menobatkan satu orang ke dalam agamamu. Setelah dia bertobat, kamu buat dia jadi orang neraka yang 2 kali lebih jahat dari kamu sendiri. Ya, namun hasil dari proselitisme peyahudian orang-orang bukan Yahudi itu keluarga Herodes Agung. Bapaknya Herodes itu kemungkinan bertobat menjadi penganut agama Yahudi setelah melalui proses tadi. Ya, kalau orang non Yahudi tinggal di wilayah Yahudi mematuhi hukum Nuh, tapi tetap makan babi, tetap makan kelinci, tetap makan onta, ya, itu disebut sebagai gertosaf. Nah, kalau mereka satu langkah lagi seperti bapaknya Herodes Agung, Antipater, namanya Gersedek, dia menjadi orang bukan Yahudi tapi menganut agama Yahudi. Dia disunat, gitu loh kira-kira. Nah, pada zaman para rasul, mereka ingin orang-orang yang bukan Yahudi yang menjadi percaya kepada Yesus harus disunat lebih dahulu dan harus mengikuti hukum Musa. Ini bertentangan dengan kebijakan mereka sendiri sebetulnya. Nah, kalau kita lihat siapa yang sekarang berani menyalahkan Paulus? Makanya selalu saya katakan, coba kamu cari di mana Paulus pernah melanggar Taurat. Enak aja ngomong. Oh, itu Paulus melarang menyunatkan Timotius. Melarang menyunatkan Titus. Ya karena Titus orang Yunani, memang sejak dulu sunat nggak berlaku bagi orang Yunani atau orang non Yahudi. Nah, itu sudah latar belakangnya seperti itu. Makanya Herodes Agung sangat ketakutan begitu mendengar raja orang Yahudi telah lahir.
Karena apa? Dia orang Edom. Orang Edom yang menganut agama Yahudi diangkat Raja Yahudi oleh penjajah asing Roma pagan waktu itu. Makanya dia mau membunuh orang yang di bawah umur 2 tahun karena dianggap mengancam otoritasnya. Dan sebagai orang penganut agama Yahudi tentu saja dia membaca perjanjian lama. Herodes pasti membaca bahwa zaman Mesias Edom akan ditaklukkan. Lah itu suku bapaknya. Coba kalau kita membaca sejarah clear kan seluruh ayat Alkitab itu bisa kita bahas dengan sangat cermat ya. Nah kita lanjutkan. Inilah salah satu bentuk kampanye hukum Nuh di wilayah Israel sampai hari ini. Lakukanlah ini. Rabi yang terkenal sekarang sudah almarhum beberapa waktu lalu. Hilang. Sudah almarhum beberapa waktu lalu. Sorry, iya. Nah ini, jadi ini 7 hukum Nuh yang ditulis dalam bahasa Arab ini. Ya sab'ah wasaya abna'in Nuh. Jadi 7 hukum ya, ini makanya ditulis www.7for70.com. Itu artinya 7 hukum bagi 70 bangsa-bangsa. Karena dalam kitab Kejadian ada 70 bangsa-bangsa, itu artinya angka simbolik untuk seluruh umat manusia di dunia. Saya bertemu dengan seorang teman saya dari gereja Ortodok Yunani di Yerusalem. Lalu saya tanya tentang itu. Dia keberatan, saya keberatan kalau hukum itu dilakukan. Terus saya tanya, keberatannya apa? Bukan keberatan secara teologis, tapi keberatan siapa yang harus menafsirkan hukum ini. Jadi penolakan orang-orang Kristen tertentu di Yerusalem terhadap kampanye hukum Nuh yang dilakukan oleh Rabi Yahudi. Lalu siapa yang mendefinisikan penyembahan berhala? Jangan-jangan Tritunggal disalahpahami penyembahan berhala. Nah itu kan soal penafsiran. Tapi prinsip hukumnya tidak ditolak. Vatikan pun mengakui ini prinsip hukum bahwa bagi orang bukan Yahudi tidak berlaku hukum Taurat. Nah ini kampanye 7 hukum Nuh dalam bahasa Ibrani dan Arab yang saya kutip dari sebuah web ya. Ini kira-kira mereka melakukan ini ya, kelompok-kelompok ini juga sangat gencar sekali kesadaran akan 7 hukum Nuh dari rabi yang namanya Rabi Lubavitch. Kadang digantungkan di kota Arab namanya Kalan Sawa di Saron dekat kota Taibeh di bawah judul Hasidut Kalan Sawa dengan logo Hasidut Khafat. Ya suatu hal yang asing bagi kita mungkin ya, yaitu yang sekarang ada di tanah Israel. Maka setiap kali saya membawa grup ke Israel itu biasanya mereka ada yang kuning-kuning ini ditempelkan di jalan-jalan. Lalu tanya kepada saya, apa ini? Ini lihat kampanye hukum Nuh. Jadi keberatan kita orang-orang Kristen adalah pelaksanaan hukum ini. Siapa yang harus menjelaskan? Karena Israel itu negara demokratik, negara modern. Tidak ada pemaksaan agama. Makanya kalau kemarin ada orang-orang Yahudi garis keras, ada 1-2 orang, waktu ada jalan salib diludahi, itu kasuistis yang meludahi itu sudah ditangkap sama pemerintah. Tapi di Indonesia dibesar-besarkan. Maka saya katakan, tensi keagamaan masing-masing wilayah itu satu dengan lain tinggi rendahnya berbeda. Saya berikan contoh, ya orang yang meludahi jalan salib itu 1-2 orang, tapi Israel sangat memberi juga ruang bagi orang-orang non-Yahudi dan gereja mereka. Kadang-kadang mereka bertengkar polisi Israel dengan beberapa penanggung jawab situs dari gereja Katolik maupun gereja Ortodok. Itu kasuistis dimanapun pernah terjadi. Nah kalau di Indonesia gereja ditutup izinnya sudah ada saja sering terjadi atau nggak dapat izin, itu nggak pernah dipersoalkan. Satu orang meludah aja dibesar-besarkan. Itulah salah satu akibat dari era medsos ini kan. Tapi saya sampaikan, Anda kalau bawa salib sebesar apapun keluar dari Israel lewat Yordan nggak pernah dipersoalkan. Karena umat Islam lebih bisa menerima simbol salib dan kekristenan ketimbang simbol Yahudi. Kalau Anda membawa kalung bintang Daud, ya saya tuh pernah membawa itu guntingan gantungan kunci. Kemarin itu bulan Desember disuruh mematahkan. Tangan saya tidak kuat lalu dikasih itu catut suruh mematahkan.
Lalu saya minta tolong teman saya dipatahkan orang Yordan. Sampai segitunya. Tapi kalau Anda pergi dari Israel, ya dari Israel, keluarnya dari Mesir, Anda mau bawa simbol Yahudi, simbol Islam, simbol Kristen, nggak jadi masalah. Berarti kasus umat Islam di Yordan dan umat Islam di Mesir beda. Cara memandang hubungannya dengan umat Yahudi. Itulah maka diperlukan dialog. Sebab era medsos ini kan sebetulnya kan era untuk manggung. Wong gemblung ke manggung itu ya medsos itu. Makanya banyak orang yang modalnya cuman sepotong-sepotong tapi pinter ngomong ya muncul. Itu yang terjadi saudara-saudara. Inilah yang disebut 7 dari hukum Nuh yang banyak dipertanyakan. Nah sekarang sebetulnya misfot ini sudah ada dalam kitab Kejadian ya. Misalnya, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pepohonan yang buahnya berbiji akan menjadi makananmu. Segala yang bergerak dan hidup akan menjadi makananmu. Tidak berarti kapal selam juga dimakan. Ini konteksnya apa? Kadang-kadang orang itu kalau sudah terpenjara dengan satu pemahaman, apapun yang dikatakan orang lain tidak di cross check sumbernya. Tapi apa yang sudah kita terima berabad-abad atau bergenerasi-generasi itu dianggap kebenaran mutlak. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Coba pada era ini babi belum masuk larangan karena umat Israel belum muncul kan. Nah itu contohnya, kira-kira orang-orang pada zaman Nuh itu pasti makan babi itu. Gitu loh kira-kira cara berpikir historis kan. Dan kita lanjutkan. Rujukan terawal dari apa yang disebut hukum Nuh atau Misfot bin Noah atau Sefa Misfot bin Noah itu ada di dalam buku Yobel. Lah ini pun juga orang Kristen tidak perlu kemudian bingung. Wah ternyata kitab Yobel ditemukan di naskah Laut Mati. Kenapa nggak disebut Alkitab gitu, jadi bingung. Padahal yang begini ini anggap saja ini tafsir Alkitab, ini tafsir Kejadian. Tidak harus jadi mengganggu kanon Kristen. Sekarang lagi rame-rame kitab Henok. Kenapa nggak dimasukkan dalam kanon? Rata-rata orang yang begini pasti bukan ortodok, pasti bukan Katolik. Sebab orang Katolik itu seawam apapun tidak pernah mempersoalkan kanonisasi. Tapi orang-orang Protestan dan generasi setelahnya itu genit sekali kalau sudah ngomong penemuan sejarah, karena dia memang asing dengan data-data sejarah awal asing. Maka kitab Henok aja rame. Kenapa enggak masuk kanon loh? Ya memang sejak dulu enggak masuk kanon kitab Henok itu. Ya toh? Tapi cara membaca kitab Henok sendiri bukan berarti kita juga hitam putih. Orang tanya kepada saya, "Pak, kenapa Kristen itu percaya Mesias itu anak Allah? Padahal orang Yahudi tidak percaya Mesias itu anak Allah." Kan gitu kan? Terus saya jawab, Yahudi yang mana yang tidak percaya itu? Oh ini Yahudi, rabi ini, rabi itu. Nyapa dadak kowe melok rabi dhewe ya iso. Itu kan jawaban yang sebetulnya agak jengkel-jengkel dikit lah. Kamu mesti melacak ini dari tahun berapa. Ya toh? Memang orang-orang Yahudi rabinik itu salah satu reaksi terhadap kekristenan. Salah satu reaksi karena Kristen selalu mengatakan Yesus itu anak Allah dan seterusnya itu. Kan Yahudi rabinik ini kan baru muncul setelah runtuhnya Bait Suci. Tahun 70 Masehi paling tidak awalnya yang mereka sebut sebagai Konsili Yamnia itu tahun 90-an. Lah Kristen sudah berdiri tahun 33. Kalau ngomong tua-tuanya lebih tua Kristen lah. Kenapa kita harus minder kan gitu kan? Nah terus saya tuh coba kamu cari referensi yang lebih tua daripada Yahudi rabinik. Apa? Yahudi Eseni. Lah di Eseni itu ada namanya kitab Henok. Dalam kitab Henok itu Mesias yang ditunggu-tunggu itu anak Allah. Cocok dengan klaimnya Kristen kan? Tapi kalau kamu baca kitab Henok kemudian malaikat turun ke dunia kawin dengan anak perempuan karena tertarik dengan keseksiannya, masa kamu juga percaya itu? Yesus mengatakan di surga tidak ada kawin dan mengawinkan seperti kehidupan malaikat kan gitu kan? Jadi kalau kita melihat dengan sabda Yesus ya clear semuanya. Tolok ukur kita itu Yesus lah. Yesus punya murid 12, punya murid 70 murid 12, punya murid lagi seterusnya. Lah kenapa kita mesti percaya dengan orang yang tidak percaya pada Yesus kan gitu kan? Rujukan kita ini kan Kristus. Kristus punya murid, muridnya punya murid lagi. Itulah yang kemudian kita lacak. Bukan kemudian Tuhan Yesus langsung rabi abad pertengahan. Lah itu hubungannya apa secara iman? Gitu loh cara berpikir historis, sekaligus kita bertanggung jawab pada kitab suci kita. Ini tentang hukum Nuh itu ya.
pada tahun Yobel yang ke-28 Nuh mulai memerintah kepada putra-putranya peraturan dan perintah dan putusan. Perhatikan, berarti rujukan tentang adanya hukum Nuh itu sudah ada sebelum zaman kekristenan. Nah ini saudara-saudara, ini saya bandingkan dengan catatan seorang rabi namanya Rambam. Rambam itu Mose ben Maimun. Artinya bukan saya menundukkan diri di bawah otoritas Rabi Rambam, tidak, tapi menunjukkan bahwa mereka juga punya penafsiran sama seperti kita punya penafsiran terhadap perjanjian lama. Misalnya penafsiran dia ini, Adam manusia pertama diberikan 6 perintah, larangan penyembahan berhala, menista nama Tuhan, pembunuhan, hubungan seks terlarang, pencurian, perintah membangun sistem pengadilan yang adil. Kemudian yang 7, melarang makan anggota tubuh yang robek dari hewan hidup. Itu ditambahkan pada zaman Nuh seperti yang dikatakan, bahkan daging nyawa ada dalam darahnya jangan kau makan, dan seterusnya. Itu pendapat Rabi di abad pertengahan. Jadi Kristen bukan pendapat tunggal, itu maksud saya. Jadi saya memberi rujukan ini, kalau orang Yahudi begini, Kristen begini, kamu pilih yang mana terserah. Nah kalau gereja ya milihnya bapak gereja bukan bapak sinagog toh. Benar apa tidak? Kan gitu cara berpikirnya. Kemudian saya lanjutkan. Setelah masa-masa kemudian kira-kira abad ketiga baru muncul pembagian hukum Musa itu 613 hukum. Ini belum ada di zaman Yesus. Dari 613 hukum Taurat, hukum Musa itu menjadi rumit itu akhirnya. Namanya Taryak Misfot Mose yang dijabarkan. 613 hukum itu terdiri dari, ini hitung-hitungannya orang Yahudi, Taryak Misfot. Ya huruf Tet itu jumlahnya 400, huruf Res itu jumlahnya 200, Yod itu jumlahnya 10, Gimel jumlahnya 3. Akhirnya jadi 613, lalu dirinci satu persatu. Kalau Bapak Ibu tidak percaya dengan rincian ini tetap bisa masuk surga. Karena ini tidak mengikat kita. Saya hanya memberikan contoh cara-cara orang-orang Yahudi membaca teks suci, ya. Tapi kita mesti respek kepada mereka karena setiap huruf dalam kitab Taurat itu punya makna gitu loh. Ya, kita lanjutkan. Apa saja yang diajarkan ya? Misalnya tentang jenis makanan yang tidak kosher, tidak tahir. Dari jenis mamalia, karnivora, hewan yang tidak mengunyah makanannya, babi, hewan yang tidak memiliki kuku terbelah, onta, kelinci, kuda, kelelawar, burung-burung buas pemangsa, reptil, amfibi termasuk swike tidak boleh dimakan. Jadi jangan tanggung-tanggung kalau Anda hanya tidak makan babi kemudian mengejek orang-orang Tionghoa yang makan babi, lah kamu masih makan onta juga sama-sama dilarangnya kok. Kemudian hewan di air semua non ikan, di antara ikan semua yang tidak memiliki sirip dan sisik termasuk lele, ikan patin nggak boleh dimakan, ya kan? Kemudian itu udang, terus apa namanya cumi-cumi nggak boleh dimakan itu bagi orang Yahudi. Lah serangga, semua serangga kecuali belalang, ya. Atau belalang jenis tertentu yang menurut sebagian besar tidak dapat diidentifikasi saat ini. Karena jenis-jenis belalang di Israel, di padang gurun beda dengan jenis-jenis belalang di kita. Ya kan? Nah itulah yang disebut hatami, yang najis secara Yahudi, dan yang tahur yang artinya bersih secara Yahudi. Ini tentu berbeda dengan larangan haram dan halal dalam Islam. Kemudian kita lanjutkan. Kapan? Sejak abad ketiga itu bisa dibuat dalam sistematikanya itu Traktat Makot 23b yang didasarkan atas khotbah Rabi Simlai yang dijabarkan hukum Musa dalam Taryak Misfot 613, dan itu terdiri dari Misfot Aseh, aturan yang berisi perintah. Itu 365 perintah sesuai dengan jumlah hari dalam setahun menurut tahun matahari. Lalu Misfot Lo Ta'aseh, aturan yang melarang, terdiri dari 248 larangan sesuai dengan jumlah
tulang dan organ utama tubuh manusia menurut anggapan orang Yahudi saat itu. Ilmu kedokteran sudah berubah, jadi sistematik ini juga bisa berubah kan gitu kan. Ya, jadi artinya makanya saya bilang kalau Anda tidak percaya dengan ini tetap bisa masuk surga. Tapi untuk membandingkan apa yang kita imani, apa yang kita sistematikan dalam ajaran, itu ternyata bukan karangan kita semata-mata. Ada akar sejarah yang bersambung dari abad ketiga sebelum Masehi. Pertama hukum Nuh itu disebut, lalu Kisah Rasul pasal 15, ya kan? Terus pembagian pelayanan bagi orang Yahudi dan bukan Yahudi. Itu gema dari pluralisme hukum dalam Taurat yang dinamakan proselit, pintu gerbang, orang-orang yang bukan Yahudi yang tinggal di wilayah Yahudi. Mereka minimal tidak melakukan hukum Musa pun nggak apa-apa asal melakukan hukum Nuh. Nah mereka yang melakukan hukum Nuh itu ya bisa makan babi, tapi itu di luar wilayah Israel. Makanya hasil arkeologi penemuan di seluruh wilayah Israel tidak ditemukan fosil tulang babi. Tapi di wilayah Gaza ditemukan banyak fosil babi karena Gaza itu dulu wilayah orang Filistin. Gitu contoh, jadi Alkitab itu bukan sekedar klaim sepihak, itu bisa dibuktikan secara sejarah, kronologinya, termasuk arkeologi. Nah sekarang saya tambahkan ini Jewish Encyclopedia yang berbicara tentang Kisah Para Rasul pasal 20 dan 28. Mereka mengatakan Kisah Para Rasul dalam Alkitab Kristen itu merujuk kepada hukum Nuh yang dirumuskan oleh orang-orang Yahudi. Ini dari ensiklopedia Yahudi ya. Kemudian mana Paulus yang katanya melanggar hukum Musa? Coba perhatikan. Kisah Rasul pasal 15 ayat 28. Ya, itu merujuk bahwa bukan putusan Paulus, itu putusan bersama, putusan para rasul. Dan para rasul memutuskan itu bukan tiba-tiba saja, tapi memiliki akar sejarah dari zaman Yahudi dan zaman sebelum Kristen semuanya. Itu bisa dibaca dengan sangat teliti ya. Misalnya kalau sebelum ayat 28 itu kan ayat 20 ya, pertama misalnya kalau kita membaca mulai ayat 19, siapa yang mengucapkan ini? Yakobus, bukan Paulus. Jadi Petrus pertama berbicara kan sebagai yang paling senior. Lalu Petrus mempersilahkan Paulus dan Barnabas, bukti bahwa Allah tidak pandang bulu. Mujizat tetap terjadi di bangsa-bangsa yang lain yang makan babi. Mujizat tetap berlaku bagi bangsa-bangsa lain yang makan cumi-cumi. Nah, kalau misalnya Tuhan pilih kasih, nanti dulu terima Yesus tapi buang semua persediaan cumi-cumi di rumahmu, buang semua persediaan daging unta di rumahmu. Lah itu baru Tuhan pilih kasih. Ternyata mujizat tetap terjadi di bangsa-bangsa lain. Baru setelah itu Yakobus yang berbicara, sebab itu aku berpendapat, ini kan masih pendapat, bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain, berarti kan bukan Yahudi, yang berbalik kepada Allah. Itulah kriteria yang namanya Kelilat Hashem, yaitu bertobat, tidak menista Tuhan. Ayat 20, tapi kita harus menulis surat kepada mereka supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala-berhala. Kalau klasifikasi Yahudi, Abudha Zarah. Dari percabulan, kalau klasifikasi Yahudi, Kelilat Hashem. Dari daging binatang yang mati dicekik, ya, itu Efer min Hakai. Dan dari darah itu Sefikut Damim. Ini sudah hukum Nuh ini dalam Kisah Rasul pasal 15. Lalu ayat 21, sebab sejak zaman dahulu hukum Musa diberitakan tiap-tiap kota, dan sampai sekarang hukum itu dibacakan tiap-tiap hari Sabat di rumah-rumah ibadat. Jadi rupanya di setiap sinagog Yahudi yang mereka tinggal di negara-negara bukan Yahudi, mereka menertibkan umatnya, kamu berasal dari kelompok apa? Kalau kamu kelompok Yahudi, lakukan hukum Musa dengan baik. Tapi kalau bukan kelompok Yahudi, misalnya dia proselit, misalnya dia simpatisan, ya jangan urusi mereka. Mereka orang asing yang berlaku atas mereka hukum Nuh, bukan hukum Musa. Inilah yang namanya dinin, yaitu penyelenggaraan mahkamah yang adil. Ini jumlahnya juga 7 kalau kita hitung.
Cuma di sini geselnya tidak ada, tindakan kekerasan, pencurian, perampokan. Kenapa tidak ada di dalam Kisah Rasul 15? Karena tindakan perampokan, pembunuhan itu tindakan umum. Setiap hukum bangsa manapun melarang orang membunuh, melarang orang mencuri, melarang orang merampok. Nah, saya kira itu ya, konteksnya seperti itu. Maka setelah itu mereka menjawab kepada saudara-saudara seiman di Antioquia. Lalu dikirimlah utusan ke sana, Paulus, Barnabas, ya, pergi ke sana memberikan putusan para rasul, dan putusan para rasul itu ternyata kembali kepada hukum Nuh bagi mereka yang bukan Yahudi. Ya, sekarang saya akan lihat bukti prasasti ini. Prasasti itu ditemukan di Yordania. Prasasti itu berbicara tentang Bileam bin Beor. Ya, kemudian persis dengan apa yang ditulis dalam kitab Bilangan. Tutur kata orang yang mendengar firman Allah, itu disebutkan dalam Bilangan pasal 22. Yang melihat penglihatan yang maha kuasa sambil rebah namun dengan mata tersingkap. Di sini jelas bahwa ada ungkapan El Shaddai, dan Bileam sendiri sebelum dia jatuh ke dalam dosa karena mengutuki orang Israel mendapatkan penglihatan dari Tuhan. Ini artinya ada pengakuan tentang religiositas bangsa-bangsa lain dari kitab Taurat. Kemudian bandingkan dengan apa yang tertulis dalam prasasti. Buku ketidakmujuran Bileam bar Beor, seorang pelihat ilahi. Is Hoseh Elahinhu. Elahin itu Elohim dalam bahasa Ibrani, bahasa Aramnya Elahin. Kemudian para dewa diterjemahkan dari kata Elahin, para ilah yang berkuasa. Bahasa Aramnya Sadain. Ini dalam prasasti disebut Sadain, dalam Alkitab disebut El Shaddai. Telah membentuk dewan ilahi, meski sama dipakai makna teologisnya berbeda. Karena mereka ini monoteismenya tidak murni, makanya kata-kata Elahin itu kata jamak. Datanglah ilah segala ilah, itu dalam prasasti. Elahin menunjukkan bahwa di antara yang namanya politisme itu sudah ada perkembangan kepada henotisme. Henotisme itu pengakuan bahwa di antara banyak ilah-ilah itu ada ilah yang tertinggi. Dari henotisme itu nanti akan menjadi monoteisme. Monoteisme itu tidak mengakui ilah-ilah lain kecuali satu-satunya ilah. Maka di dalam 1 Korintus pasal 8 ayat 4, Audeis Theos Uteros Eis, yang diterjemahkan dalam Alkitab bahasa Indonesia terjemahan baru edisi 2, tidak ada ilah kecuali Allah yang esa. Dalam Alkitab terjemahan bahasa Arab la ilaha illallah. Jadi clear sebetulnya apa yang dikatakan dalam kitab Bilangan itu terbukti dalam prasasti Bileam bin Beor. Bileam bin Beor ke Petor yang di tepi sungai Efrat. Ini kata Alkitab. Lalu dibuktikan prasasti Bileam tertulis dalam bahasa Aram, bahasa yang dipakai di Mesopotamia, sungai Efrat. Kemudian dalam Alkitab dikatakan bahwa tutur kata orang yang mendengar firman Allah, yang melihat penglihatan yang maha kuasa, sambil rebah namun mata tersingkap yang tadi saya baca. Nama El Shaddai dipakai sejak zaman Abraham, Ishak dan Yakub. Sampai kemudian dinyanyikan El Shaddai, itu sudah ada zaman Abraham. Ternyata dalam prasasti Bileam ada sebutan Sadain dan Ilu Sadain, yang sebetulnya bentuk Aram dari El Shaddai. Penggunaan terminologi Aramaik Allah segala ilah. Ternyata dalam kitab Daniel pasal 2:47 yang konteksnya Aram cocok dengan prasasti Bileam bin Beor, datanglah ilah segala ilah, Eloh Elahin, kepadanya dalam waktu malam hari. Kemudian kita bisa lihat lagi kisah keledai yang bisa bicara. Tuhan telah mengutuk termasuk binatang menjadi berkat melalui keledai Bileam. Dan keledai itu berkata kepada Bileam, bukankah aku ini keledaimu yang kamu tunggangi seumur hidupmu sampai sekarang? Pernahkah aku berbuat demikian kepadamu? Jawabnya tidak. Lalu perhatikan, dalam masyarakat Goyim penglihatan ilahi sering kabur dengan sihir.
ya, seperti binatang saling mengutuk. Itu ternyata apa yang digambarkan dalam kitab Bilangan itu terbukti dari prasasti Bileam ini. Sebab burung Raja Wali mencela dan pekik burung bangkai menghina, sarang burung nasar akan berteriak menanggapi, burung bangau, anak elang dan burung hantu. Jadi gambaran tentang binatang itu cocok dengan apa yang disebutkan dalam mujizat keledai yang bisa bicara. Kemudian apa korbannya? Karena Taurat mengakui Bileam mendapatkan firman dan penglihatan Tuhan, maka Yudaisme mengakui sebagai salah satu dari 7 nabi bangsa-bangsa lain. Ini pandangan Yahudi ya. Sib'ah Nebi'im, Umot Ha'olam. Jadi bangsa-bangsa lain diberi nabi sendiri, tapi nabi itu rawan jatuh. Apa korbannya bagi bangsa-bangsa lain? Anak babi mengusir macan tutul dan mengusir yang muda, itulah persembahan ganda mereka. Jadi terbukti ternyata korban babi ada di bangsa tetangga Israel, dan eksistensi tokoh spiritual di luar Israel diakui oleh Israel ketika Israel menyebut bahwa Bileam sebelum jatuh ke dalam dosa menerima firman Tuhan. Ini bukti arkeologi bahwa kisah tentang Bileam bin Beor itu yang kaitannya dengan binatang korban tadi ternyata terbukti dalam sejarah. Nah, untuk lebih jelas saya ingin kutipkan Talmud ya dari Traktat Baba Batra 15a. Apa yang disebut nabi bagi bangsa-bangsa lain, Umot Ha'olam. Umot Ha'olam itu nanti yang menjadi bahasa Arab Nabi Al-Umi. Ya, tapi saya nggak mau masuk ke dalam agama lain lah. Itu urusannya orang yang menafsirkan. Tapi secara bahasa umat Ha'olam itu artinya umat yang umi, nabi bagi umat yang umi. Itu jumlahnya 7. Umi itu kan bangsa-bangsa lain, nabi bagi bangsa-bangsa lain. Yang kemudian dalam teologi Islam ditafsirkan buta huruf. Tapi Nabi Al-Umi itu terjemahan dari Nabi Nebim Umot Ha'olam, nabi bagi bangsa-bangsa lain. Siapakah mereka? Pertama, Bileam dan ayahnya Beor. Yang kedua Ayub. Yang ketiga ya, pertama Bileam, kedua Beor, ketiga Ayub. Karena Ayub itu asalnya dari Us Edom. Elifas orang Teman. Teman itu wilayah Arab juga. Bildad orang Suhi. Jofar orang Naama, dan yang 7 Elihu ben Barakel orang Busi, yang semuanya ditunjukkan dalam kitab Ayub. Dia berkata kepadanya, menurut alasanmu Ayub adalah orang bukan Yahudi dan seterusnya. Ya, saya lanjutkan sekarang. Lah, sekarang bagaimana hukum bagi orang Yahudi? Ini terakhir. Kalau kita membaca dalam kitab Ulangan, Israel kalau ditanya anak-anaknya, apakah peringatan, ketetapan dan peraturan itu yang diberikan oleh Tuhan Allahmu kepadamu? Teks yang ditulis dalam bahasa aslinya, kata yang diterjemahkan peringatan itu edot, yang diterjemahkan dengan ketentuan ya, itu adalah hukim, ketetapan ya, ketetapan atau ketentuan itu hukim, edot itu peringatan, dan terakhir peraturan itu adalah mispatim. Jadi apa artinya? Mispatim itu hukum yang sifatnya universal. Jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mengingini istri sesamamu, itu universal. Anda boleh benci sama setan, kira-kira kalau Anda mengganggu anaknya setan, setannya kan juga marah kan? Itu artinya universal, semua makhluk Tuhan, apalagi sesama manusia. Yang kedua, hukum yang bersifat edot. Edot itu peringatan. Satu contoh misalnya, tadi setelah ada hukum jangan kamu makan binatang yang mati dengan sendirinya, secara harfiah gitu, yang diterjemahkan bangkai. Tapi boleh dimakan oleh orang asing yang ada di wilayahmu. Namanya orang asing proslit pintu gerbang itu. Pintu gerbang karena di wilayah Israel. Atau mereka boleh memakannya. Atau boleh kamu jual kepada orang asing, geir. Setelah ada aturan itu apa? Jangan kamu memasak anak kambing bersama susu induknya. Coba apa artinya itu? Itu hukum peringatan khusus.
hanya berlaku bagi Israel. Lah kalau kita orang Solo, ngapain kita ikut-ikut orang Israel? Itu pluralisme hukum. Jadi memang aslinya hukum itu berlaku bagi Israel. Apa sih maknanya? Dulu Rabi Moshe ben Maimun misalnya mengatakan, kenapa itu masak anak kambing atau anak sapi, pokoknya binatang bersama susu induknya itu dilarang. Itu kira-kira abad pertengahan. Itu pasti ada kaitannya dengan praktek bangsa lain yang menyembah berhala. Begitu juga banyak penafsir Kristen. Tidak mungkin kalau itu dilarang begitu saja. Pasti ada alasannya. Tapi beberapa waktu terakhir itu ditemukan sebuah prasasti yang membuktikan bahwa ada kaitan memasak anak binatang dengan susu induknya dimasak bersama. Itu penyembahan yang berkaitan dengan dewi kesuburan. Antara lain ada seorang dewa dengan 2 istrinya yang itu dianggap simbol kesuburan, itu dipuja dengan memasak anak kambing bersama susu induknya. Sedangkan pesan bagi orang Israel, karena kamu dikuduskan. Dikuduskan itu bukan berarti Israel itu maha suci, tidak. Dia dikhususkan karena untuk misi besar lahirnya sang juru selamat. Itu artinya masak anak kambing bersama susu induknya. Kenapa yang disembah dewi kesuburan? Karena orang di Timur Tengah itu ancaman terbesar mereka adalah kemandulan. Itulah sebabnya maka ketika sebuah suku atau sebuah marga itu tidak punya orang laki-laki, mereka kebingungan. Kisah itu yang mendasari kisah Alkitab tentang anak-anak Lot yang memberi mabuk ayahnya. Kenapa harus memberi mabuk ayahnya? Di satu pihak tidak ada laki-laki di kalangan bangsa kita. Kita tidak bisa melanjutkan keturunan kita. Kalau tidak bisa melanjutkan keturunan kita itu aib bagi bangsa-bangsa. Nuraninya masih jalan. Dia ayah kita, bukan suami kita. Maka dikasihlah mabuk Lot itu. Maka lahir dari bangsa yang namanya Moab. Dari kata Meab, dari ayahnya. Benih dari ayahnya misalnya. Terus kemudian Anda pahami menurut logika orang modern. Nabi kok kelakuannya begitu? Justru Bible itu merusak nama nabi-nabi, termasuk merusak kehormatan Nabi Lot. Yang bilang Lot itu nabi siapa dulu? Wong Lot itu dalam Alkitab nggak pernah disebut nabi, ya toh? Semua tokoh Alkitab dimaknai secara baru oleh mereka yang baru datang kemudian itu dan mengatakan semua dikasih gelar nabi, termasuk Adam juga dikasih gelar nabi. Nah, pertanyaannya bukan Lot itu nabi dalam konteks Yahudi Kristen. Maka ini menggambarkan situasi ancaman di Timur Tengah akan kemandulan rahim sehingga generasi mereka tidak bisa berlanjut. Ini soal jangan memasak anak kambing bersama susu induknya, ya kan? Yang kedua, hukum peringatan itu misalnya jangan kamu makan daging di sendi pangkal paha. Itu juga berlaku hanya untuk Israel karena memperingati peristiwa Yakub yang kepingin memenangkan berkat itu, ya, dengan dia bergulat dengan Hais orang itu. Nah, tapi judulnya bergulat dengan Allah, ya betul, bergulat dengan Allah, bergulat secara rohani, tapi bergulat secara jasmani dengan orang itu, orang laki-laki itu. Masa gitu aja nggak bisa paham? Sampai wah Kristen Yakub luar biasa menang dengan Gusti Allah. Kami sudah memenangkan pergumulan kami, mendahulukan Allah dibandingkan dengan yang lain. Itu bergumul, artinya bukan bergumul itu gelut kayak Mike Tyson, itu bukan. Tapi yang gelut seperti Mike Tyson itu Yakub dengan orang laki-laki itu. Anda baca tafsiran para rabi sampai Luther, Yohanes Calvin sama soal itu. Nah, kemudian apa jiwa daripada kisah itu? Jiwa daripada kisah itu pertama, Yakub sedang ketakutan karena ancaman Laban kakaknya. Dalam pergulatan itu dia mau mendahulukan penyertaan Tuhan atau ketakutannya. Dia ternyata menang dalam pergulatan itu. Dia percaya sama Tuhan sehingga dia dengan cara bagaimanapun kalau orang ini utusan Tuhan, saya harus menerima berkat dari orang ini. Akhirnya dia mendapatkan berkat, tapi pahanya, sendi pangkal pahanya dipukul. Itu artinya jerih juang gitu loh. Jadi ketika orang Israel makan sendi di pangkal paha, ingat perjuangan kakek moyang kita. Apakah kamu tidak berbela rasa pada Yakub?
Itu mirip kalau kita masang bambu runcing setiap 17 Agustusan itu loh, atau janur kuning misalnya. Apakah itu berarti relevan bagi orang Filipina? Memasang bambu runcing itu relevan bagi orang Australia. Anda bisa ditangkap polisi karena membawa benda keras dipasang di depan rumah untuk membunuh. Yang relevan dengan kisah itu hanya orang Indonesia. Ingatlah kegigihan nenek moyang kita yang melawan bedil dan granatnya Belanda hanya bermodal bambu runcing ini. Setiap kali engkau mengingat benda itu, ingatlah perjuangan nenek moyangmu. Nah, setiap kali mengingat daging dipanggal paha, berbela rasalah dengan Yakub. Kalau nenek moyangmu Suro Menggolo dari Ponorogo tidak pernah dipukul kakinya, kenapa harus diterapkan hukum itu? Jadi membaca Alkitab dengan membutakan sejarah itu bahaya itu, termasuk memasak anak kambing bersama susu induknya. Makanya kalau di Israel sudah jelas aturannya seperti itu. Nah, tapi persoalannya saudara-saudara, itu yang edot peringatan. Yang hukim itu Imamat pasal 11. Termasuk babi dilarang, onta dilarang. Kenapa hukim itu tidak boleh dilarang? Alasannya enggak ada alasan. Jadi hukim itu artinya hukum yang kita tidak mengerti alasannya. Harus dilakukan karena Tuhan berkata demikian. Misalnya babi, apa itu sebabnya? Tapi orang Yahudi itu kan tidak pernah membuat otaknya itu berhenti. Selalu dipikir, apa ya sebabnya? Nah, ternyata Anda bisa melihat salah satu dari alasannya itu ini. Ini alasannya. Kita bisa membaca tulisannya Philo. Ini Philo itu filosof Yahudi, lahir tahun 20 sebelum Masehi, wafat tahun 50 setelah Masehi. Dia mencatat begini, saya selalu tunjukkan rujukannya ya. Philo dalam bukunya The Special Law. Special Law itu artinya hukum khusus ya, hukim tadi maksudnya. Buku keempat, pasal yang ke-17, halaman 100 sampai 101. Tetapi Musa dengan sekuat tenaga melarang semua hewan, baik di darat maupun di air atau yang terbang di udara, yang gemuk dan yang banyak daging, karena dikhawatirkan membangkitkan kesenangan yang membahayakan, umpan yang memperbudak indera luar kita, yang menghasilkan ketidakpuasan, gangguan pencernaan dan menjadi asal segala penyakit dan kelemahan. Dari semua hewan di darat diakui babi adalah daging terlezat bagi mereka yang memakannya. Jadi alasannya karena babi itu paling enak, maka tidak boleh dimakan. Karena kalau dimakan, Israel ada semacam diperbudak oleh indera mereka. Eksodus bisa lebih dari 40 tahun, bisa 80 tahun itu. Itu menurut Philo, tapi kita bisa lihat alasan yang lain. Alasan yang lain yang bisa diikuti. Ketika kita membaca Alkitab misalnya, Keluaran 13 ayat 2. Kuduskanlah bagiku semua anak sulung, semua yang lahir terdahulu dari kandungan pada orang Israel. Baik itu pada manusia maupun pada hewan, akulah empunya semuanya. Jadi artinya kalau anak sulung mati itu berarti generasi akan punah. Karena pelanjut generasi sulung. Bukan hanya manusia, hewan pun buah kandungan yang sulung harus diberikan kepada Tuhan. Makanya kita lihat, korbannya Habel diterima, korbannya Kain ditolak. Korbannya Kain ditolak itu bukan karena jenis korbannya yang ditolak. Misalnya hasil pertanian, tidak. Tetapi motivasinya yang tidak tulus. Pertama, kedua, ini menurut surat Ibrani. Karena bukti ketulusan Habel itu memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Makanya di dalam Kejadian pasal 4 ayat 4, Habel juga mempersembahkan dari anak sulung kambing dombanya, yaitu lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Lemak bagi Tuhan. Maka tadi pagi saya makan sate kambing, lemaknya tidak saya makan. Meskipun agak kurang enak kalau tanpa lemak. Tapi yang terenak bagi Tuhan itu loh. Bukan berarti Tuhan makan kambing, enggak lah. Itu artinya ukuran kita. Maka yang diterima Tuhan itu yang sulung dari kambing dan dombanya termasuk lemak-lemaknya. Kambing anaknya berapa? 2, 3, sapi 2, 3, domba 2, 3. Gampang menandai yang sulung. Babi anaknya berapa? Belasan. Maka yang sulung sulit ditandai. Makanya babi dilarang. Itu bukan karena
higienis atau tidak higienis itu tergantung masaknya, apalagi Israel yang sudah canggih. Tapi dilarang karena tidak sesuai dengan pesan yang sulung bagi Tuhan tadi. Masuk akal apa enggak kira-kira? Makanya orang tanya kepada saya, ini saya kan bikin YouTube beberapa tahun yang lalu waktu pandemi. Babi haram sejak kapan, judulnya gitu. Terus kemudian ada orang Kristen ini marah ke saya, Pak Bambang, coba bahwa aturan babi itu tidak hanya berlaku sejak zaman Musa, tapi Bapak lihat itu di perahunya Nuh itu kan sudah diklasifikasi mana yang halal, mana yang tidak halal. Ya, lembaga kita sekarang mana yang tahir, mana yang tidak tahir. Jadi bukan halal haram dalam kualifikasi makanan, tetapi dalam kualifikasi korban. Makanya diterjemahkan tahir dan tidak tahir. Bahasa aslinya tahor dan tami. Itu konteksnya. Jadi Imamat pasal 11 itu hanya berlaku bagi Yahudi. Sunat berlaku bagi Yahudi. Karena bagi orang Kristen baik Yahudi dan bukan Yahudi, bukan lagi sunat yang menjadi tanda keselamatan, tetapi baptisan. Nah, bukti bahwa bangsa-bangsa lain itu korbannya sendiri-sendiri yang termasuk klasifikasi tidak boleh dimakan. Kakeknya Kanjeng Nabi Muhammad berkorban onta, bukan sapi, tapi onta. Perhatikan, ini dari Sirah Nabawiyah karya Ibnu Hisham yang mengisahkan Abdul Muthalib itu bernadar bila punya anak 10 laki-laki, dia akan mempersembahkan anak yang tertampan kepada Isaf dan Naila, sejoli dewa-dewi Mekah. Nazarnya terkabul, Abdul Muthalib hendak mempersembahkan Abdullah, bapaknya Kanjeng Nabi. Niatnya dihentikan oleh orang Quraisy agar konsultasi kepada seorang kahina dukun perempuan di Taif. Akhirnya dibuatlah undian, kalau keluar nama unta yang dikorbankan, kalau keluar nama Abdullah maka Abdullah yang dikorbankan. Begitu keluar nama Abdullah diganti unta sampai 100 kali ya. Begitu nama unta itu penggantinya supaya Abdullah tidak dikorbankan sampai 100 kali, baru kemudian keluar nama unta, berarti unta yang dikorbankan. Apa korbannya? Unta. Padahal unta bukan binatang korban bagi Taurat. Berarti bertentangan dengan Taurat. Sampai hari ini orang Muslim kalau korban juga korban unta. Itu tidak cocok dengan Taurat. Jadi Kristen non Yahudi bersama Islam sama-sama melanggar Taurat. Kalau ukurannya ini benar nggak? Karena korbannya unta. Nah sekarang di Papua, babi itu adalah korban perdamaian. Ketika ada perang suku, ya, misalnya suku Arfak, mereka perang, maka perdamaiannya itu disembelih babi, dan itu sah, baru terjadi perdamaian. Orang Tionghoa juga seperti itu. Untuk Papua Anda bisa membaca tulisannya Don Richardson, Anak Perdamaian. Jadi sesama goyim dilarang saling mengejek. Jangan mengejek orang yang makan babi karena engkau pun makan unta, kan gitu kan? Tapi kalau ukurannya ini sama-sama tidak Tauratnya. Jadi itulah sebabnya kenapa saya dalam diskusi ini yang saya sampaikan tentang Yudaisme. Dan terakhir, kalau kita lihat secara syarat korban tadi, coba kita lihat. Janganlah kau masak anak kambing dalam susu induknya, Keluaran 23:19. Bandingkan sekarang dengan Kejadian 18 ayat 8. Kemudian diambilnya dadih dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu, lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu, dan ia berdiri dekat mereka di bawah pohon itu sedang mereka makan. Inilah persembahan Abraham kepada tamunya. Daging dari anak lembu disajikan bersama dadih, produk dari susu dan susunya. Ini bertentangan dengan jangan kamu masak daging bersama susu induknya. Apakah kira-kira Abraham melanggar hukum Taurat? Ayo sekarang. Ini bapak orang beriman loh. Waktu Abraham belum disunat, dia menjadi wakil bagi bangsa orang Yahudi yang kepadanya tidak berlaku hukum Yahudi ini. Dan asas hukum dari zaman kuno sampai modern sama. Nullum delictum nolla puna sine pravia lege punali. Tidak ada pidana tanpa ada terlebih dahulu undang-undang yang mengaturnya. Itu yang pertama. Yang kedua, aturannya untuk siapa? Kalau engkau bukan orang non
Yahudi ya berlaku hukum Yahudi. Kalau engkau orang Yahudi berlaku, kalau orang non Yahudi ya berlaku hukum Nuh, bukan hukum Musa. Ini konsep pluralisme hukum. Kemudian apa, kita lihat praktek, bagaimana praktek orang Israel sekarang. Sorry, saya lihat praktek orang Israel. Ini, Anda lihat ini, bagaimana gambar McD ini. Yang warna merah itu berdampingan loh. Yang warna merah itu McDonald tapi tertulis low kosher, tidak boleh dimakan Yahudi. Tapi yang McDonald warna biru tertulis kosher, boleh dimakan Yahudi. Bisa berdampingan. Kemarin bulan Desember belum saya tayangkan. Saya makan di sini, habis itu saya nyebrang ke sebelahnya. Saya berikan contoh, di Israel tidak ada wisata halal. Jadi yang halal dan yang haram bisa berdampingan. Sebab sudah ada tulisannya, kosher berarti Yahudi boleh masuk, low kosher berarti orang Batak boleh masuk ke sini. Orang Jawa, Ambon, inilah contoh negara demokrasi. Jangan seperti kita ngakunya Bhinneka Tunggal Ika, tapi ada rahasia makanan dan yang dirahasia pun mau. Ini kota halal loh Pak, ini kota Manado sejak dulu tidak pernah halal untuk ukuran Islam. Mari kita tegakkan pluralisme hukum di negeri ini demi keadilan. Berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Contohlah kalau mau, ya, Wali Songo itu loh, membawa Islam itu dengan sejuk tanpa memaksakan. Kenapa sampai hari ini orang Kudus tidak pernah makan sate sapi? Coba, Kudus dan sekitarnya, karena Kanjeng Sunan Kudus yang mengajarkan, jangan makan sapi karena kamu akan melukai orang Hindu. Kan begitu kan? Itu contoh beragama yang baik. Makanya Wali Songo itu disambut baik oleh orang di tanah Jawa. Karena mereka lebih menghargai budaya lokal. Bukan seperti sekarang. Bukan wali aja, wali murid aja gayanya luar biasa. Memaksakan yang sebenarnya tidak layak dipaksakan kepada orang lain. Padahal dulu ketika para wali termasuk Sunan Ampel yang namanya Bong Sui Ho. Kalau dalam catatan Cina itu. Dia diberikan kedudukan oleh kerajaan Majapahit sebagai pecatanda di wilayah Ampel yang sekarang disebut Ngampel itu, maka di Sunan Ampel. Itu dia diejek oleh anak-anak Majapahit. Karena apa? Karena ini aneh orang ini. Nulyo ono wong anom sawiji. Lalu ada orang muda moro ngucap maring putra Cempo yoiku kurang pikire. Kata anak-anak muda Majapahit itu, Putra Cempo itu Kanjeng Sunan Ampel itu, pikirannya kok ndak normal. Loh kenapa kok ndak normal? Babi gurih datanayon kodok kungkang datan pinukti amile daginge mendo ambune kang prengus nanging sang putra Cempo datan duka marang bocah Mojopait mila cah isih nom-noman. Itulah guru agama yang benar. Dia diejek kurang pikire. Babi gurih datan ayun. Jadi babi gurih tidak dimakan. Ya, tapi dia makan daging kambing yang perengus. Lah padahal kambing itu kalau dikasih bumbu terlalu banyak malah tidak enak. Kambing itu dibakar aja sama bawang putih ya. Jangan bawang merah, itu bukan makanan, itu untuk boboan itu. Terus kemudian dikasih garam, langsung itu warna kambingnya itu akan lebih lezat lagi. Tapi soal makanan tidak dibawa ke surga. Soal makan itu selera perut, masing-masing budaya berbeda. Karena itu Tuhan menjamin pluralisme hukum. Semoga apa yang kita pelajari dari sejarah panjang ini bisa kita terapkan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Tuhan memberkati kita.